Wah, saya nih profesional pekerja kantoran. Saya keluar dari kantor, saya ingin berdakwah seperti Ustadz. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Erik Yusuf, ya, berjumpa lagi dengan sahabat dakwah di Cordova TV. Wah, ini dia Cordova. Nah, kali ini kita akan membahas ihwal semua orang bisa berdakwah. Atau lebih tepatnya semua mesti berdakwah, ya. Semua orang adalah dai. Kenapa seperti itu? Karena kan kalau dalam surah Al-Asr aja disebutkan semua rugi kecuali apa? Kecuali orang yang amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya orang itu akan rugi kecuali orang-orang yang beriman, amal soleh. Nah, ini dakwah nih. Wa tawassaw bil haqq itu kan mengingatkan, ya, saling menjaga agar supaya selalu berbuat kebaikannya, itu dakwah, gitu ya. Nah, dakwah itu karenanya harus dilakukan oleh semua orang yang beriman. Itu ya kuncinya. Semua orang yang beriman mesti wajib melakukan yang namanya dakwah, gitu. Tapi ingat, dakwahnya harus dengan cara seperti apa? Ya, kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kan itu ya. Jadi ajaklah orang-orang semuanya kepada atau ke dalam tuntunan Rabb atau Tuhanmu dengan cara apa? Bil hikmah wa mau'izatil hasanah, kan gitu ya. Dan dengan yang namanya kebaikan-kebaikan semuanya. Dan kalau kalian berdebat, wajadilhum, katanya harus apa? Harus dengan cara yang baik. Ya, hiya ahsan. Jadi harus dengan cara yang baik, berdebat dengan baik. Kalau misalnya ada yang mendebat, mendakwahkan, mengajak dengan cara yang baik, begitu ya. Nah, inilah yang termasuk menjadi siasah dakwah atau strategi dakwah. Nah, kalau kita bicara strategi dakwah, karenanya ini sahabat dakwah, kita tidak harus melulu jadi ustadz. Itu masalahnya. Semua nih kayaknya sekarang nih semua pengen jadi ustadz, gitu ya. Padahal dakwah itu tidak melulu harus jadi ustadz. Kalau ustadz ya otomatis orang-orang ya seperti saya yang di depan, yang berbicara dengan ayat-ayat, yang berbicara dengan hukum fikih dan lain-lain, yang kemudian menegaskan bagaimana secara syariat dan lain-lain. Nah, tetapi antum semuanya bisa juga dengan memenuhi spektrum dakwah. Oh, apa itu spektrum dakwah? Spektrum itu kayak warna. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna coklat, ada warna hitam. Ini semuanya berdasarkan gradasinya. Ya kan, ada ungu, merah sama biru jadi ungu. Ini kan ada gradasi-gradasi warna. Nah, ini semuanya harus dipenuhi. Nah, makanya dakwahlah dengan semua profesi yang antum kuasai. Nih, yang namanya hakim berdakwah dengan palunya, kan masih gitu kan. Setiap dia pukul, tak, ini kan sebuah kebenaran, ya kan, harus al-haqqo gitu, harus kebenaran yang datang dari Allah gitu, ya kan. Nah, kemudian pesepak bola, berdakwahlah dengan sepak bolanya. Coba lihat ya, kita semua sama-sama tahu yang namanya Muhammad Salah itu, ya, itu di Liverpool, sepak bola Inggris, sampai mereka bilang apa? Ada lagunya. Kalau Muhammad Salah mencetak gol, saya yang paling pertama jadi muslim, katanya. Coba, Masya Allah, bisa begitu, coba. Karena betapa Muhammad Salah itu memperlihatkan prestasinya yang bagus, tapi juga komitmennya terhadap keislaman yang bagus. Ya, kita bisa lihat, oh banyak pesepak bola ya, yang kemudian memperlihatkan keimanan yang bagus, amal yang soleh, tapi tetap menjadi profesional sepak bola. Basket juga ada, Karim Abdul Jabbar dulu dan lain-lain. Itu benar-benar memperlihatkan ketika bulan Ramadan masih aja basket pertandingan NBA dan lain-lain. Saya teringat itu semuanya. Nah, jadi berdakwahlah dengan apa-apa yang kemudian kita kuasai. Ya, jadi kalau seorang akademisi berdakwah dengan ilmu
akademisnya. Seorang dokter berdakwah dengan bagaimana ilmu medisnya. Seorang ahli IT berdakwah dengan segala sesuatu, aplikasi dan lain-lainnya. Ini nih semua kameramennya, kemudian sutradaranya, produsernya semua berdakwah dengan program-program acaranya, program TV-nya, program sinetronnya, program semuanya, filmnya begitu ya. Nah, jadi spektrum dakwah itu terisi. Nah, kalau spektrum dakwah sudah terisi, harmonisasinya terisi, otomatis semua merasa terwakili. Kan ada orang-orang yang merasa tidak terwakili gitu loh. Saya sih kalau di dalam agama ini tidak punya tempat, misalnya begitu. Siapa mereka? Misalnya para seniman dan lain-lain. Masuklah kemudian dai yang seorang seniman, ya, yang meluruskan seperti apa sebetulnya dakwah di dalam seni dan budaya yang Islami itu kan. Kemudian jadilah kemudian semua ini masuk ke dalam dakwah. Tapi yang terpenting apa? Yang terpenting ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang terpenting kita, diri pribadi ini dulu yang kita benerin, ya, kita benahi diri kita, kita berjuang untuk selalu istiqomah berbuat kebaikan. Kemudian kita lakukan kebaikan ini, kita tularkan kepada lingkungan kita, keluarga kita dulu aja yang kecil, pada keluarga, kakak, adik kan gitu ya, pada orang tua semua kita lakukan dengan penuh nilai-nilai kebaikan. Nah, kemudian lingkungan, baru kita berpikir besar. Tapi intinya kalau setiap keluarga, setiap dari antum ini semua yang mendengar atau melihat program ini memperbaiki diri, bayangkan betapa indah wajah dunia di esok hari, ya kan? Nah, karenanya ayo semuanya berdakwah dengan caranya masing-masing. Insya Allah bismillah, betul. Jangan kemudian saya ini profesional, pekerja kantoran, saya keluar dari kantor, saya ingin berdakwah seperti ustadz. Nggak perlu. Jadilah pekerja kantor yang memperlihatkan nilai-nilai kebaikan, yang mencontohkan, menadani nilai-nilai kebaikan, ya kan, sampai semua orang akhirnya terinspirasi. Karena dia, ya, kemudian semua orang ingin berbuat kebaikan. Masya Allah. Nah, karenanya ayo terus semangat, ya, cari celah dalam dakwah, fastabiqul khairat, berlomba itu dalam kebaikan. Jadi menarik sekali, apalagi anak-anak muda, ya kan? Harus kemudian komunitas itu bikin ini, kita bikin apa gitu. Yang ini bikin bersih-bersih masjid, saya mau nih, tapi udah ada yang bikin. Kalau gitu saya mau dongengin loh kisah-kisah para nabi. Kemana? Ke anak-anak jalanan, kepada itu tukang-tukang becak, tukang ojek yang lagi nongkrong. Saya mau kisahin para nabi. Asik. Kalau gitu saya mau bikin yang lain lagi. Apa ini? Semakin menarik lah yang namanya dakwah, dan semakin membanggakanlah yang namanya anak-anak muda generasi Rabbani kita, ya. Nah, karenanya yuk sama-sama terus, ya, ikuti Cordova TV ini. Insya Allah Cordova TV ini akan menginspirasi kita untuk selalu berbuat kebaikan. Insya Allah. Saya Erik Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.